Bapak Mama, semua kita para orang tua dan juga para saksi dari 3 orang anak yang akan menerima sakramen baptisan kudus hari ini. Salam. Mari kita saling jabat tangan, katakan dia sudah bangkit. Mari kita saling bagi sukacita dengan senyum. Dia sudah bangkit. Bapak Mama yang diberkati Tuhan, dalam dunia kerja yang menjunjung tinggi efektivitas dan juga produktivitas, akan cenderung menerima para pekerja dengan keadaan fisik yang normal. Karena itu kenapa kalau ada lowongan pekerjaan, itu salah satu syarat yang dipenuhi bukan hanya soal pendidikan, tapi soal kesehatan fisik, tetapi juga sekarang plus kesehatan mental. Ada pemeriksaan psikis juga, bukan hanya soal fisik. Di dunia kerja khusus di Indonesia, kita mendapati satu pesan bahwa dunia kerja kita di Indonesia belum menerima mereka yang memiliki kekurangan fisik atau yang kita kenal dengan difabel. Yang kedua juga, kenapa di dunia kerja pada umumnya, karena sangat menjunjung tinggi produktivitas dan efisiensi kerja, maka perlu membatasi usia ketika seseorang akan bekerja. Ada batasan kerja. Kita di Indonesia itu maksimal 60 tahun pensiun. Kami para pendeta juga begitu, pensiun. Sehingga orang yang pensiun itu akan ada dalam pemahaman, sekalipun itu tidak menjadi sebuah kebenaran. Pensiun itu bukan hanya sekedar masa rehat, berhenti, tetapi juga ada orang yang berpikir bahwa masa pensiun itu adalah memasuki masa dilupakan, tidak dipakai lagi, dilupakan gitu. Karena itu kenapa kekuatan yang harus dibangun kepada orang yang akan memasuki usia pensiun adalah bersiaplah untuk dilupakan. Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bagi 12 murid, bahkan 70 murid, kisah Yerusalem itu sudah tutup ketika Yesus mati. Bagi 12 murid dan 70 murid, ketika dengan mata mereka melihat Yesus disalib di Golgota, itu cerita tentang guru mereka itu sudah selesai. Yerusalem mau bilang bahwa kebersamaan 3 tahun itu harus segera dilupakan. Pengajaran-pengajaran yang Yesus bangun selama 3 tahun bersama dengan para murid itu tidak lagi perlu dilanjutkan. Karena Golgota bilang kepada para murid, sudah selesai cerita antara mereka dengan para murid, antara mereka dengan Yesus. Karena itu Bapak Mama, saudara-saudara, pesan yang paling kuat itu kalau Bapak Mama dan saya baca narasi-narasi dalam Injil, itu setelah Yesus mati di Golgota itu murid-murid dong tasiram. Ada yang kembali jadi nelayan, salah satunya Simon Petrus. Ada yang mengurung diri dalam rumah karena ketakutan. Ada yang mengurung diri karena putus asa dan bertanya-tanya untuk apa dia siapkan mereka selama 3 tahun kalau dia harus mati, dan cerita tentang mereka dengan Yesus harus selesai. Bahkan Kleopas yang pergi ke Emmaus juga salah satu gambaran kekecewaan salah satu dari 70 murid yang pergi bersama dengan istrinya menuju ke Emmaus. Kleopas itu bukan 12 murid Yesus, tapi berasal dari 70 murid Yesus. Jadi Yesus itu punya 2 kelompok murid. Murid yang pertama yang disiapkan secara khusus untuk jadi rasul itu ada 12, tapi murid yang kelompok kedua itu 70 yang memang tidak dengan efektif kehadiran mereka itu ada bersama dengan Yesus tiap-tiap hari waktu Yesus masih hidup.
Kleopas salah satu dari 70 murid itu. Ketika Yesus mati, Kleopas bilang ajak dia pun istri, namanya tidak disebut. Dalam versi menurut Lukas, banyak catatan penafsir berkata Kleopas ini pulang kembali ke Emmaus bukan dengan dia pun kawan, tapi ini dia pun istri. Salah satu catatan yang paling bisa kita lihat adalah ketika menjelang malam mereka masuk ke rumah. Jadi mereka tinggal satu rumah di Emmaus, begitu. Nah, Bapak Mama, saudara-saudara, Emmaus itu 11 kilo dari Yerusalem. Mereka menempuh perjalanan, mereka kembali memasuki hidup mereka di Emmaus, rumah yang bisa jadi mereka tinggalkan berbulan-bulan karena keikutsertaan mereka masuk dalam kelompok 70 murid itu. Emmaus panggil pulang Kleopas dengan dia pun istri, lupakan Yerusalem, lupakan Yesus yang tersalib, karena ada kehidupan nyata yang harus segera dilanjutkan di Emmaus. Karena itu kenapa mereka kembali ke Emmaus, ingin memasuki sebuah perjalanan kehidupan, melanjutkan perjalanan hidup yang pernah mereka tinggalkan karena keikutsertaan mereka masuk dalam kelompok 70 murid. Karena itu Bapak Mama, saudara-saudara, Emmaus yang 11 kilo dari Yerusalem itu mereka menjadi tujuan untuk kembali. Kalau kotong perhatikan Bapak Mama, 12 murid itu justru menurut Lukas tidak dijumpai pertama oleh Yesus. Kalau kita lihat catatan narasi, 12 murid itu istimewa. Simon Petrus istimewa, Yohanes istimewa, Yakobus istimewa. Karena itu catatan-catatan menurut Injil Matius dan Markus serta Lukas mencatat 3 murid ini murid yang dikasihi oleh Yesus. Bukan karena yang lain Yesus tidak kasih, tapi 3 ini spesial sedikit di mata Yesus. Lukas tidak bilang kepada kita Yesus tidak justru menjumpai ini 3 murid ini, tapi Yesus justru menjumpai salah satu dari 70 murid yang justru tidak dengan secara intens itu mengalami perjalanan bersama dengan Yesus. Yesus justru menjumpai Kleopas dalam perjalanan menuju ke Emmaus. Mereka bisa kita kategorikan murid-murid biasa karena memang mereka tidak disiapkan secara khusus untuk jadi rasul. Yang disiapkan secara khusus jadi rasul itu hanya 12 murid, mati 1, ya Yudas tinggal 11. Walau kemudian digantikan 1 setelah pencurahan Roh Kudus. Karena itu Bapak Mama, kalau kita lihat teks ini, murid yang biasa ini justru didatangi oleh Yesus. Kita buka catatan siapa yang didatangi Yesus pertama kali setelah dia bangkit. Maria Magdalena, bukan Simon Petrus. Siapa itu Maria Magdalena? Maria Magdalena bukan murid Yesus yang disiapkan secara khusus untuk jadi rasul seperti 12 murid yang lain. Siapa itu Maria Magdalena? Itu seorang perempuan yang pernah dibebaskan dari Yesus dari ikatan 7 roh jahat. Budaya pada saat itu Papa Mama, kesaksian perempuan tidak dianggap di pengadilan. Lu benar, lu salah, karena lu pun jenis kelamin itu. Walau lu menyampaikan sebuah kebenaran di mata pengadilan, tetap bagi orang Yahudi tidak akan pernah keluar sebuah kebenaran dari mulut seorang perempuan. Karena itu ketika Maria Magdalena itu mendapati sebuah pengalaman kehidupan yang mengangkat dia dan menempatkan dia menjadi seorang manusia yang punya martabat, Yesus bagi Maria Magdalena itu sosok yang tidak akan dia lupakan seumur hidupnya. Ini yang didekati oleh Yesus. Yesus itu memilih orang-orang yang rusak, saudara. Maria Magdalena itu kan perempuan yang rusak, bukan hanya karena rusak perbuatannya, tapi dirusaki karena budaya. Perempuan yang tidak punya nilai di mata orang-orang Yahudi. Yesus pilih, beta harus berjumpa pertama kali dengan dia. Dan Alkitab catat Maria Magdalena lah yang menjadi saksi pertama dari kebangkitan Yesus. Maria Magdalena sama dengan Kleopas. Kleopas ini dia pun nama baru disebut ketika Yesus menampaki dirinya berjalan menuju ke Emmaus. Lalu Kleopas pun nama tidak disebut dalam narasi Injil, saudara. Itu mau bilang kepada kita
bahwa orang-orang yang biasa ini, orang-orang yang sementara sedang remuk hatinya, orang-orang yang sementara sedang berada pada keadaan yang tidak begitu baik, justru menjadi fokus perhatian utama dari Yesus. Yesus justru hadir untuk mereka. Karena itu ketika Yesus menampaki dirinya, Yesus bilang begini, belum lengkap kalau beta belum masuk di mereka rumah. Kalau hanya bertemu di jalan itu bagi Yesus belum lengkap. Karena itu terkesan ada dalam satu ayat yang mengatakan di ayat 28, ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya, tapi keinginan Yesus di dalam itu adalah, di dalam hatinya adalah dia hendak mau masuk dalam rumah Kleopas. Karena bagi Yesus perjumpaan itu untuk meyakinkan Kleopas dengan istrinya tidak akan pernah dengan maksimal terjadi di tengah jalan. Tapi perjumpaan itu akan menjadi sebuah kekuatan untuk meyakini Kleopas kalau dia masuk ke rumah dan duduk bersama-sama di meja makan. Karena itu Papa Mama dia buat Yesus buat gerakan bahasa tubuh seolah-olah dia hendak meneruskan perjalanannya, tapi dia punya kerinduan Kleopas buka pintu dan dia masuk di dalam. Dan Alkitab catat kepada kita sebuah penawaran yang justru dirindukan keluar dari mulut Kleopas itu terjadi. Kleopas buka pintu, Kleopas bilang begini, semua malam nih masuk kok nginap di ketemu rumah, besok baru ini bisa meneruskan perjalanan, saudara. Nah, Bapak Mama, saudara-saudara, Alkitab banyak memberikan kepada kita tradisi makan itu memiliki makna yang luar biasa. Dalam tradisi orang Yahudi tidak akan pernah makan dengan mereka yang sementara membangun konflik dengan sang pemilik pesta. Orang Yahudi tidak undang mereka yang memiliki konflik dengan orang-orang yang akan mereka tidak. Karena itu orang Yahudi kalau kita mau lihat dia berkonflik atau tidak, itu lihat saat dia mengadakan pesta. Kalau tiap hari mereka baku ketemu lalu kemudian tidak undang pesta, walaupun dia rumah ditiris rumah, dia rumah bersebelahan dengan sang tuan rumah dari orang Yahudi, itu saudara akan mengambil kesimpulan mereka sementara sedang berkonflik. Dan yang kedua, bukan hanya berkonflik, tapi bagi orang Yahudi mereka tidak pantas diundang karena mereka masuk dalam kelompok para kaum pendosa, yaitu orang-orang pemungut cukai, para pezina. Tiris rumah tidak undang saudara, orang Yahudi. Karena itu mereka sangat selektif mengundang tamu dalam pesta mereka. Kalaupun mereka akan makan bersama, itu hanya untuk menyudahi sebuah konflik. Makan bersama itu Bapak Mama, saudara-saudara, memiliki sebuah pesan spiritual dan pesan emosional yang kuat dalam cerita-cerita Alkitab. Karena itu kalau kotong baca itu Bapak Mama, saudara-saudara, duduk makan dalam tradisi Alkitab itu bukan soal makan bersama, bukan soal apa yang dimakan di situ, apa jenis makanannya, seperti apa bentuk meja makan, itu tidak. Tapi ketika duduk bersama dalam meja makan itu, kemudian makan itu, ada sebuah kekuatan yang bisa dibangun di situ. Saya selalu dalam banyak kesempatan mereka yang mau menikah, saya bilang begini, engkau pergi, orang tua dong mau antar nona tuh jangan hanya ingat tempat tidur, cobek, piring, gelas, kulkas, mesin cuci, tapi ingat meja makan saudara. Karena meja makan menjadi tempat yang paling efektif untuk membangun ikatan emosional. Cerita Alkitab bilang kepada kita, Yesus masuk tuh dia tidak cari tempat tidur untuk tidur karena waktu semalam. Dia tidak cari kopi, dia tidak cari minuman hangat, dia tidak cari apa-apa, tapi dia bilang, di mana meja makanmu? Aku hendak membangun cerita di situ. Karena itu ketika dia masuk itu dia langsung ambil roti, dia tidak bilang beta capek, beta mau basuh, beta pun kaki tangan, tidak. Dia ambil roti, dia ajak duduk di meja makan, karena meja makan tempat yang tepat untuk membangun sebuah pemahaman. Dan meja makan itu tempat untuk mengingatkan sesuatu yang mungkin sudah dilupakan saudara. Tuhan Yesus lakukan itu.
Karena itu yang dia lakukan itu Bapak Mama, dia ambil roti, kemudian dia ucap berkat, dia pecah-pecahkan, lalu dia bagi. Ada 4 tindakan konkret yang dibuat oleh Yesus, dan inilah yang membuka mata mereka yang tertutup untuk mengenali Yesus. Terjadi di mana? Terjadi di atas meja makan. Karena itu Bapak Mama, saudara-saudara, Yesus kasih tunjuk itu, ini beta. Bukan dia kasih tunjuk, dia bilang, lu lihat ini tangan yang bekas paku. Seperti dia kasih tunjuk di Simon. Untuk 70 murid, Yesus pakai cara yang biasa, yang luar biasa, yaitu dengan makan bersama, kasih pecah roti, berkat, lalu bagikan kepada mereka. Yesus pakai untuk membangun sebuah pemahaman di masa lalu yang mungkin sudah mereka lupakan karena Golgota. Karena itu Bapak Mama, saudara-saudara, ketika Yesus datang itu, dia mau bilang kepada Kleopas yang patah hati, Kleopas yang kehilangan harapan karena Golgota, Kleopas yang sudah bilang, sudahlah, tutup buku untuk cerita Yerusalem. Dan dia ingin memulai cerita kembali dengan cerita yang baru di Emmaus. Tapi Tuhan bilang, tidak, engkau harus kembali ke Yerusalem. Karena itu akhir dari cerita ini, setelah lihat Yesus, mereka lalu kembali ke Yerusalem dan tidak lagi menetap di Emmaus. Ada beberapa pesan. Yang pertama, Paskah itu bukan hanya berita kemenangan, saudara. Yesus yang mati itu bangkit, lalu kita kemudian merayakan. Walau kadang kita orang Kristen gemit merayakan ini kemenangan ini, juga kadang-kadang tidak tahu aturan. Buat salib dansa di situ, buat salib minum mabok di situ, buat salib bekelai di situ. Berhenti saudara kalau buat salib karena hanya untuk itu. Saya kemarin lihat satu TikTok yang juga cukup viral dan bagi saya itu memalukan sekali. Buat salib mereka putar lagu dansa, lalu dansa di situ. Lalu ada satu TikTok yang juga beredar cukup viral dalam 1-2 hari ini. Ada salib di situ, lalu mereka tuang sopi di situ, mereka minum dan bangga-bangga berjoget-joget. Saya pikir ini masalah dengan kita, saudara. Kalau hanya kemenangan, maka biasanya kemenangan versi dunia dirayakan seperti itu. Minum mabok, tos, bakalai. Tapi peristiwa salib itu bukan kemenangan, saudara. Bukan hanya itu, tapi memulihkan mereka yang lemah itu. Yesus pulihkan. Karena Yesus datang bukan kepada, dia berjumpa kepada Yohanes, kepada Petrus, tapi dia berjumpa kepada Kleopas, dia berjumpa kepada Maria Magdalena. Mereka yang lemah, mereka yang kolaps, mereka yang tidak bisa berdiri di atas kaki mereka karena Golgota. Dan karena itu saya mau bilang begini, berita Paskah kemenangan itu juga bukan hadir untuk kita yang kuat-kuat, tapi hadir untuk 3 ini anak ini. Karena itu saya mau bilang begini, berbahagialah papa mama hari ini yang bawa anak-anak saudara justru dalam perayaan Paskah, karena papa mama berita Paskah untuk mereka juga, bukan untuk kotong yang gagah-gagah dan kuat-kuat ini. Untuk ini bayi-bayi ini, itu berita Paskah juga untuk mereka. Sekalipun mereka tidak tahu itu, saudara, tapi yang tidak tahu itu tugas para orang tua dan saksi untuk kasih tahu mereka yang tidak tahu menjadi tahu. Dengan cara apa? Jadikan dirimu teladan untuk ini anak-anak. Ada banyak juga orang tua yang tahu hanya baptis anak, tidak tahu urus anak, tidak tahu injak gereja. Dia hanya tahu baptis anak, dia datang, anak sidi juga dia bawa, anak nikah dia antar, sampai pada anak mati juga dia antar juga. Setelah itu sepanjang itu perjalanan yang kosong, ruang itu tidak dia isi, saudara. Saya percaya 3 orang tua dan para saksi ini tidak akan melakukan itu. Kasihan itu anak-anak. Lebih parah sekarang anak-anak justru mencari identitas dari yang lain, bukan dari depo orang tua. Walau sekarang dunia ini membuka, anak-anak sekarang ini dia cari teladan itu bukan lagi dengan orang tua, dia nonton TikTok, dia nonton semua yang disajikan oleh ini internet. Lalu dia bilang, saya mau jadi seperti ini, saya mau jadi seperti ini. Jarang sekarang anak-anak bilang begini, saya mau jadi seperti seorang papa,
Saya mau jadi seperti saya pun mama, saya mau jadi seperti saya pun papa yang setia ikut dan cinta Tuhan. Jarang sekali ini keluar dari mulut anak-anak di zaman ini. Ini PR besar untuk 3 orang tua dan saksi. PR besar ini. Yang kedua, Yesus itu berjumpa dengan Kleopas dengan istrinya, menunjukkan bahwa Yesus itu hadir dalam pergumulan saudara dan saya. Sekalipun terkadang kita tidak sadar Yesus itu hadir dalam hidup saudara dan saya. Kadang kita ini tidak sadar saudara. Sampai kadang-kadang kita cari pertolongan di tempat lain, di hutan bambu sana kita cari. Sampai dicari-cari di tempat yang jauh, yang mengeluarkan banyak biaya. Kadang kita sadar Yesus itu ada berdiri di depan mata kita, tapi kita tidak melihat mereka, tapi kita tidak melihat Yesus. Yang kedua, saya mau bilang begini, Yesus itu hadir dalam pergumulan kita sekalipun kita tidak sadar kehadirannya. Seperti Kleopas yang tidak sadar tentang kehadiran Yesus. Yesus itu dia hadir juga bukan hanya di tempat-tempat yang ramai seperti ini, ramai dalam liturgi. Sebentar ada prosesi Paskah, pemuda Gimit. Yesus tidak hanya hadir di sana, tapi jalan yang sepi, Yesus juga hadir di sana. Seperti Kleopas dan istrinya yang berjalan 11 kilo menuju ke Emmaus dalam sepi, dalam sukar, dalam trauma, dalam luka karena peristiwa Golgota. Yesus juga hadir di sana. Yesus itu dia tidak hadir kok, dia bilang dan Kleopas ini beta. Seperti kalau saudara dan saya ada dalam pergumulan berat, dia tidak langsung berkata, lihat ini saya, tidak saudara. Kadang Yesus juga mengelurkan waktu untuk ada dalam sebuah proses. Dia jalan, dia membuka itu satu-satu. Dia pertama dia buka hati, dia rindu mau masuk dulu kok tidak. Kita buka pintu untuk dia masuk kok tidak. Karena kadang kita pun hidup ini masih tetap menjadi orang yang tidak menjalankan kehendak Tuhan, bukan karena apa-apa, karena kita pun pintu tutup untuk Tuhan masuk saudara. Kleopas itu dia paham kalau saat dia buka pintu dan Tuhan masuk di dalam, itu gambaran Kleopas bisa kenal Tuhan kalau hati dia buka, Tuhan masuk di dalam dan membuat dia menjadi paham siapa yang berbicara di depan dia. Dia buka hati, dia buka mata melalui sebuah proses. Kita harus akui Bapak Mama, kadang Tuhan tegur orang tua yang tidak takut Tuhan itu justru lewat anak-anak kecil. Saudara mau bilang kebetulan saya iman saya berkata tidak juga. Karena kadang juga Bapak yang hanya tahu injak gereja 1 tahun 1 kali, yang suka mengadakan kekerasan, yang suka minum mabok, semua harba biru. Yesus kadang tegur itu bukan langsung untuk dirinya, tapi Yesus berbicara melalui anak-anak yang lemah. Karena itu kenapa justru orang tua, papa dan mama itu bisa berdoa kepada Tuhan saat semua selang-selang itu masuk di depung anak dompung hidung. Ketika su masuk ICU itu baru papa tahu bagaimana harus berdoa. Papa tahu bagaimana harus menggunakan lutut untuk berbicara kepada Tuhan. Karena kadang Tuhan mau buka kita pun mata yang gelap dan buta itu, justru Tuhan pakai kita pun anak-anak untuk membuka bahwa kita tidak sadar tentang siapa kita di hadapan Tuhan. Karena itu saudara jangan tunggu saudara tegur. Saya selalu berbicara kalau Tuhan tegur lewat ketong yang gagah-gagah, yang suka istilahnya sombong-sombong, kok angku Tuhan tegur lewat ketong, nah itu baik. Kadang tegur lewat ini anak-anak, kok tempi berdoa, kok tempi air mata jatuh saudara. Tapi itu cara Tuhan yang terkadang mau menegur kita. Buka mata. Kleopas pun mata terbuka. Karena itu ketika membawa anak-anak saudara untuk dibaptiskan, bukan hanya buka hati, tapi buka mata supaya Tuhan kasih terang itu.
dan terang itu menolong kita untuk melakukan apa yang harus kita lakukan untuk anak-anak kita. Dalam banyak kesempatan saya bilang begini saudara, anak-anak itu bonus dari Tuhan. Kalau Tuhan kasih, dia kasih. Ada banyak pasangan suami istri yang sudah minta, Tuhan bilang tidak, saya tidak kasih bonus itu, tapi saya kasih bonus bukan datang dari rahimmu, tapi saya kasih bonus itu saya dudukkan dari hatimu. Ambil orang bunga anak, duduk. Itu sama seperti Tuhan bilang, engkau bisa memiliki anak, tapi engkau akan melahirkan dia dari hatimu. Kalau 3 orang anak ini dilahirkan dari rahimmu, lalu kemudian saudara mendudukkan di hatimu, ingatlah, ini kesempatan untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui anak-anak. Ini kesempatan untuk kita ungkapkan terima kasih Tuhan untuk bonus ini. Ada banyak orang yang harus bayar puluhan juta untuk punya anak saudara, tapi tidak sedikit sekarang warga Gemit ini punya anak, mereka hanya kasih cacat. Ini anak-anak dong, so tambah kasih cacat lagi, kekerasan dalam kata-kata lagi. Ajar ini anak-anak, akhirnya apa, dia di luar itu dia punya kalimat-kalimat itu menakutkan, karena itu dia dengar keluar dari siapa, dari papa dan mama pemulut. Walau juga bisa lingkungan itu yang membentuk dia, bukan karena kata-kata itu keluar dari papa dan mama pemulut. Tantangan untuk kita ini orang tua dong. Dia yang sudah bangkit bukan hanya untuk kotong yang kuat ini, tapi berita dia yang bangkit juga untuk mereka anak-anak yang masih lemah ini. Dia yang bangkit, berita itu juga diberikan kepada mereka yang masih membutuhkan air susu kita. Berita itu juga masih dibutuhkan kepada mereka yang memerlukan 2 tangan kita untuk merawat mereka. Berita Paskah itu juga untuk mereka, untuk anak-anak kita yang masih membutuhkan tangan kita untuk menyuap, memberikan makan kepada mereka. Kelak mereka menjadi besar. Berita Paskah ini yang akan terus membentuk mereka menjadi anak-anak yang takut Tuhan. Amin.